Pelaku pasar perlu mencermati banyaknya data dan agenda yang akan berlangsung pada pekan ini. Data ini akan menggerakkan sentimen sepanjang pekan, terutama dari keputusan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Kondisi ekonomi Tiongkok yang masih lesu ditambah pekan ini ada banyak rilis data ekonomi, baik dari eksternal dan internal, yang akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan tanah air, mulai dari pasar saham, nilai tukar mata uang hingga obligasi. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kueh. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Ya, Pak Hans, kalau kita bicara mengenai agenda, salah satu yang menarik terkait dengan agenda debat calon presiden dan calon wakil presiden yang akan digelar Selasa besok. Kalau kita melihat bagaimana pelaku pasar melihat momen ini Pak? Ya, sebenarnya debat ini cukup penting ya dan dinantikan para pelaku pasar karena biasanya dari debat ini pelaku pasar bisa melihat view ya pandangan dari para calon presiden dan calon wakil presiden. Apa kira-kira penekanan-penekanan yang tentunya akan menguntungkan bagi perekonomian. Memang tema debat yang pertama ini tentang pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga ya. Ini tema yang lebih ke arah hukum ya. Baru pada debat kedua ya lebih terkait dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi dan pajak, perdagangan ini mungkin lebih banyak mempengaruhi pasar. Jadi pada debat pertama ini lebih ke arah hukum dan orang tentu ingin tahu bagaimana komitmen dari calon pimpinan kita ke depan tentang penegakan hukum, ya, pemberantasan korupsi dan kasus HAM sendiri gitu, dan tentu juga demokrasi di Indonesia. Karena kalau kita lihat biasanya internasional juga memperhatikan hal ini karena kalau negara Indonesia bisa menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil, semua proses berjalan lancar, tingkat kepercayaan internasional terhadap Indonesia juga meningkat. Kalau di pasar saham sendiri, biasanya yang paling penting itu adalah pemilu berlangsung dengan damai ya. Jadi kita mengharapkan pemilu berlangsung dengan damai, kemudian tidak ada ketegangan, dan nanti hasilnya bisa diterima oleh semua pihak gitu. Karena semua pemimpin tentu membawa ide dan satu pembaruan dan perubahan yang bagus bagi perekonomian Indonesia. Pak Hans, meskipun temanya mengenai ekonomi kerakyatan, UMKM, dan ekonomi digital baru pada debat kedua, tapi kita juga masih menantikan kebijakan terkait dengan Fed yang akan diputuskan pada Rabu ini. Kalau sedikit kita bicara mengenai perekonomian Amerika Serikat, ini beberapa data cukup positif dan menarik ya Pak, kalau kita lihat tingkat pengangguran turun 3,7%, kemudian non-farm payroll juga mencapai 199 ribu, kemudian juga kita bicara mengenai bagaimana inflasi Amerika Serikat yang cukup terkontrol. Lalu apakah ini juga menetapkan bagaimana The Fed tidak lagi tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga, Pak? Ya, memang kalau kita lihat data pekan lalu ini cukup penting ya, keluarnya di Jumat. Karena sebelumnya ADP National Employment itu menunjukkan pasar Amerika itu agak melambat ya pasar tenaga kerjanya. Jadi orang berharap bahwa pasar tenaga kerja Amerika itu segera melemah sehingga Federal Reserve ini lebih bisa agresif melakukan penurunan tingkat suku bunga. Tetapi yang menarik adalah data non-farm payroll yang tadi disebutkan itu keluar ternyata di atas perkiraan. Biarpun di atasnya tipis saja, gitu, karena pasar memperkirakan itu 190 ribu, tapi ini keluar 199 ribu. Tetapi hal ini sudah membuyarkan harapan bahwa Federal Reserve segera melakukan penurunan bunga dengan cepat di bulan Maret. Nah ini yang berubah, jadi pasar sekarang melihat probabilitas penurunan itu mungkin baru terjadi di bulan Mei. Hal ini berdampak cukup besar karena kita lihat ada terjadi kenaikan yield obligasi Amerika dan penguatan indeks dolar. Jadi data tenaga kerja yang lebih baik ini menimbulkan kekhawatiran pasar bahwa ekonomi Amerika cukup kuat sehingga Federal Reserve tidak perlu terburu-buru melakukan penurunan tingkat suku bunga dengan cepat. Selain itu memang kalau kita lihat rata-rata upah ya, pendapatan ya, itu juga meningkat 0,4 ya, lebih tinggi daripada perkiraan 0,3%.
Artinya ini menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika masih kuat, pasar tenaga kerja Amerika ini masih cukup ketat ya bagi hingga saat ini. Sehingga ekspektasi bahwa Fed akan cepat menurunkan bunga itu bergerak turun saat ini. Mhm. Kalau mengenai narasi soft landing sendiri bagaimana Pak dengan adanya peningkatan pendapatan, kemudian juga kekhawatiran resesi dan bagaimana gaji kemungkinan juga akan meningkat dengan kondisi tadi ya kalau kita bicara mengenai pendapatan rata-rata naik tipis di 0,4% di Amerika Serikat Pak. Ya, memang kalau kita lihat saat ini narasinya bergeser. Tadinya orang agak khawatir bahwa Amerika bisa ada resesi karena ada negatif spread di sana, bunga terlalu tinggi. Tetapi saat ini bergeser bahwa Amerika akan soft landing ekonominya. Melihat pasar tenaga kerja yang sangat kuat tadi. Tetapi yang jadi perhatian kita adalah biasanya kalau ekonomi Amerika bisa soft landing, itu membuat kemungkinan Federal Reserve menurunkan suku bunga dengan cepat itu berkurang. Artinya kalau ekonomi Amerika tidak mengalami satu pukulan, mengalami resesi, itu Federal Reserve pasti akan berusaha mempertahankan suku bunga itu turunnya pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat ekspektasi pasar yang memperkirakan Fed itu akan melakukan penurunan 4 atau 5 kali ya, saat ini 5 kali penurunan di tahun 2024, mungkin itu tidak akan terjadi. Kemungkinan Fed cuma akan menurunkan 50 sampai 75 basis point di tahun depan. Berarti untuk rapat pada Rabu pekan ini di waktu Amerika Serikat, kebijakan The Fed terkait dengan penurunan suku bunga masih sumir ya Pak? Atau bahkan tidak akan terjadi mengingat tadi Bapak katakan beberapa variabel yang membuat Amerika Serikat masih tetap mempertahankan suku bunga? Ya, kalau kita lihat dari ekspektasi para ekonom di US ya yang disurvei itu menunjukkan mereka berpikir bahwa pada edisi Desember dan Januari ya, itu Fed kemungkinan mempertahankan tingkat suku bunga gitu. Dari CME Federal Watch Tool itu terlihat bahwa penurunan suku bunga itu probabilitas paling besar itu ada di bulan Mei ya, 49,3% diperkirakan turun. Di bulan Maret yang tadinya diperkirakan ada penurunan, sekarang kembali lagi kemungkinan Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga tadi. Tetapi kalau kita lihat ekspektasi pasar masih tetap sama bahwa tahun depan itu Fed masih menurunkan 5 kali tingkat suku bunga, di mana terjadi penurunan pada edisi Mei, kemudian pada edisi Juni, kemudian Juli, kemudian November dan Desember ya, ada 5 kali penurunan. Nah mungkin ini yang bergeser, gitu, jadi kemungkinan tidak akan ada penurunan seagresif itu ke depan. Jadi kita harus sedikit hati-hati, mungkin pasar saham Amerika dan pasar saham global sangat mungkin terjadi tekanan koreksi ya, ketika ekspektasi yang Fed menurunkan dengan cepat mungkin tidak akan didapatkan oleh pasar. Kalau kita beralih ke kawasan Asia Pasifik Pak, ke Tiongkok, kita melihat Tiongkok baru saja merilis data Consumer Price Index yang tercatat kembali deflasi 0,5% year on year. Apakah ekonomi Tiongkok yang sepertinya belum seperkasa tahun lalu Pak dan masih terbilang merangkak untuk mendapatkan kembali ke positioningnya membuat kita khawatir sedikit Pak? Ya, tentu Tiongkok jadi perhatian bagi kita Indonesia karena memang kita punya perdagangan dengan dia sampai 20%-an. Dan sebagian komoditas energi kita ekspor ke Tiongkok. Jadi untuk perlambatan yang ada di ekonomi Tiongkok itu akan berpengaruh pada kita, terutama pada harga komoditas seperti batu bara dan komoditas lain yang kita ekspor ke sana. Nah Tiongkok ini memang harus kita cermati bahwa mereka agak kesulitan ya saat ini karena mesin pertumbuhan mereka itu pertama ada di investasi, yang kedua ada di properti. Nah investasinya udah berlebih di sana, jadi kelihatan ekonomi Tiongkok ini kelihatan over kapasitas saat ini, sehingga barang yang dihasilkan itu relatif lebih berlebih ya, sehingga mereka tentu tidak bisa mengandalkan investasi sebagai pendorong pertumbuhan. Sektor lain adalah properti yang ternyata juga mengalami masalah sampai saat ini. Sehingga kalau kita lihat Tiongkok itu hanya bisa tumbuh dari konsumsi dalam negeri. Dan memang kalau kita lihat
terdapat indikasi beberapa bulan sebelumnya ekonomi ini mengalami deflasi, artinya kekuatan daya belinya menurun. Kemudian kalau kita lihat masalah pada ekspor impor juga mempengaruhi ekonomi Tiongkok sendiri. Jadi dari beberapa hal ini bisa kita lihat bahwa kemungkinan ke depan Tiongkok ekonominya cenderung masih agak lambat dan ini tentu tidak terlalu bagus juga bagi perekonomian Indonesia. Ya, kita ke rekomendasi saham Pak. Kalau beberapa data terkait dengan komoditi ini, kalau kita melihat harga minyak mentah berjangka naik pada Jumat pekan lalu $70 per barrel, kemudian di satu sisi nilai rupiah juga terkoreksi selama sepekan sebanyak kalau kita bicara 0,20% ya Pak. Lalu bagaimana rekomendasi saham yang menarik pada pekan ini Pak? Ya, terkait minyak memang kalau kita lihat gitu ya bahwa pasar itu pelaku industri minyak itu nggak terlalu yakin dengan seruan OPEC sendiri ya bahwa mereka akan mengangkat produksi sampai 2,2 juta barel per hari ya. Mereka nggak yakin bahwa anggota OPEC itu akan tetap komit untuk melakukan pemotongan produksi sebanyak itu. Ini faktor yang pertama. Jadi supply-nya kelihatan diragukan pengurangan produksi. Di sisi lain demand-nya kelihatan melambat atau melemah. Terutama karena kelihatan Eropa akan segera memasuki periode resesi ya ekonominya setelah pertumbuhan kuartal sebelumnya dipastikan tetap minus 0,1 dan kemungkinan ke depan dia masih akan memasuki periode pertumbuhan yang minus ya. Jadi akan ada tekanan resesi di sana. Di sisi lain Tiongkok yang merupakan salah satu konsumen terbesar minyak kedua di dunia itu menunjukkan penurunan impor 9%. Dan melihat data diskusi kita tadi bahwa Tiongkok ekonomi kemungkinan melemah, ini yang menyebabkan perkiraan harga minyak ini cenderung tertekan ya periodenya. Tapi penurunan minyak ini tentu masih cukup positif bagi kita karena Indonesia adalah salah satu net importer minyak. Nah untuk pekan ini mungkin kalau kita pikir indeks ini kemungkinan agak sedikit konsolidasi melemah ya pada pekan ini. Biasanya di 2 pekan awal Desember itu market terkoreksi, baru 2 pekan berikutnya ya menjelang akhir tahun lebih positif pergerakan indeks. Yeah. Pasar pekan ini memang sangat banyak menantikan data-data ini ya, inflasi sendiri dari Amerika yang mungkin akan sangat mempengaruhi pasar. Nah untuk saham sendiri kita rekomendasikan AKRA ya untuk dibeli di 1330 sampai 1410. Cut loss di bawah 1.300, target kita 1.470 sampai 1.540. Yang kedua, bull ya, kita rekomendasikan di 92 sampai 98, cut loss di bawah 90, target kita 102 sampai 111. Yang berikutnya HM Sampurna juga kita rekomendasikan beli di 885 sampai 915, cut loss di bawah 860, target kita 955 sampai 1000. Yang berikutnya Mayora ya, 2.320 sampai 2.450, cut loss di bawah 2.250, target kita 2.550 sampai 2.700. Kemudian Medco ya, mengingat minyak akhir pekan rebound, kita rekomendasikan beli di 980 sampai 1.075, cut loss di bawah 960, target kita 1.120 sampai 1.215. Yang terakhir mati ya, spekulatif buy di 1.600 sampai 1.690, cut loss di bawah 1570, target kita 1.750 sampai 1.815. Baik Pak Hans, terima kasih. Sepertinya bursa tadi sempat dibuka masih negatif, seperti Anda katakan tadi konsolidasi, mengingat ini sudah memasuki 2 pekan pertama di Desember 2023 dan masih banyak data-data positif yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Jangan terburu-buru karena masih pagi sekali waktu hari ini. Terima kasih untuk perbincangannya Pak. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak.